Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah membahas tentang seberapa dekat Allah dengan kita. Setelah sebelumnya aku ngebahas tentang dunia, perumpamaan dunia. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, dan apabila kalau ada hambaku yang nanya tentang aku di mana aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Teman-teman semua, ini surah ini turun ketika asbabun nuzulnya ada penduduk Badui itu nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita perlu bermunajat kepadanya atau berbisik kepadanya, atau Tuhan kita jauh sehingga kita harus berseru kepadanya? Maka Rasulullah diam karena belum menemukan jawabannya hingga Allah menurunkan surat ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, kalau misalnya ada hambaku yang nanya tentang aku di mana aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Teman-teman, seberapa dekat sih Allah sama kita? Setelah Allah menjelaskan 99 nama-namanya, setelah Allah menjelaskan sifat-sifatnya, apakah kita yang gak kenal Allah atau kita yang kurang mengenal Allah? Jadi teman-teman, Allah itu taunya bahkan sampai kayak Allah tahu seberapa cepat detak jantung kita, seberapa cepat jantung kita berdetak. Allah bahkan tahu bagaimana proses lambung kita bekerja. Allah bahkan tahu bagaimana sampai akhirnya pola pikir kita ini memutar. Atau Allah bahkan tahu seberapa banyak rambut dan darah kita itu ada. Allah senantiasa memberikan kita oksigen. Allah tetap ngasih kita tangan. Allah kasih kita kaki, padahal kita gak pernah minta. Kita gak pernah bilang sama Allah, ya Allah saya pengen tangan ya Allah. Kita gak pernah bilang, ya Allah saya butuh kaki ya Allah. Tapi Allah kasih, saya butuh oksigen ya Allah. Enggak. Pernah gak sih teman-teman ketika sholat, habis sholat, selesai sholat itu bilang, ya Allah saya butuh oksigen? Enggak. Maka seberapa dekat Allah sama kita setelah kelalaian kita yang sangat amat banyak, tapi nggak pernah Allah berhenti untuk ngasih nafas buat kita, ngasih kesempatan buat kita, bilang sama malaikat untuk nunggu, jangan dicatat dulu dosanya. Teman-teman, setelah Allah ngasih tahu kalau Allah itu sedekat itu, Allah tahu apa yang bakal terjadi nanti, atau bahkan 1, 2, sampai 10 tahun yang akan datang, tapi kenapa kita masih merasa khawatir? Kenapa kita ngerasa bahwa itu gak penting? Kenapa kita masih merasa bimbang sama apa yang akan terjadi besok? Kenapa kita masih ngeluh sama apa yang terjadi hari ini? Masalah-masalah yang kita hadapin, persoalan-persoalan atau ujian-ujian yang saat ini mungkin menyulitkan untuk kita. Tapi setelah Allah bilang inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kemudahan itu beserta dengan setiap kesulitan itu beserta dengan kemudahan. Kenapa kita masih merasa takut? Dimana kita bahkan gak tahu kapan sebuah daun yang berada di pohon itu akan jatuh, dan Allah Maha tahu itu. Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Kenapa? Maka kita harus lebih mengenal Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih menjadikan diri kita sejatuh-jatuhnya kepada apa-apa yang telah Allah perintahkan. Teman-teman, hidup tawakal itu diajarkan bukan dari satu bentuk yang rumit, tapi bentuk tawakal adalah satu hal yang mudah untuk dipelajari namun sulit untuk didalami. Lihatlah seekor burung yang terbang di pagi hari. Mereka tidak pernah menanam, tapi mampu menuai.
bahwa apa-apa yang telah digariskan oleh Allah pasti terbaik buat kita. Jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa bimbang sama apa-apa yang udah Allah tetapkan 5.000 tahun yang lalu, bahkan lebih sebelum kita ada. Aku suka banget sama perkataan dari Ustadz Felix Yao. Jangan pernah merasa takut sama apa-apa yang pasti, tapi takutlah sama apa-apa yang tidak pasti. Kematian adalah satu hal yang pasti. Rezeki, jodoh adalah satu hal yang pasti. Maka tidak perlu dikhawatirkan. Hal yang tidak pasti adalah bagaimana setelah kita mati, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, dan gimana caranya kita mendapatkan jodoh yang baik. Karena jodoh kan jangan usah basi lah. So, semoga nanti kita akan ngebahas tentang sifat-sifat Allah, 99 nama-nama Allah dan yang lainnya, pembahasan-pembahasan yang ringan, dan semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan segala urusan kita. Semoga ini menjadi nilai buat teman-teman semua dan jadi satu muhasabah lagi untuk saya dan kita, dan menjadi satu amal yang mampu kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.